Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, jumpa lagi bersama kita di channel Majelis Nur Rahmah. Pada pagi hari ini kita punya acara dengan nama Serambi Syiar Islam. Kebetulan pada pagi hari ini, syukur alhamdulillah, kita telah kedatangan tamu guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Siddiq MAG. Selamat Ustadz. Ya, Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Barakallahu lak. Iyyak. Baik, pada pagi hari ini acara kita akan terdiri dari dua sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Muhammad Siddiq MAG. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab, yang mana kita mintakan partisipasi dari para pemirsa untuk mengajukan pertanyaan yang mana nanti akan kita tampung dan akan kita ajukan ke Bapak Ustadz. Untuk itu tidak panjang lebar, kiranya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Siddiq. Tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala awwala hadha syahri 'idan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azim ala habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati pengurus Mushola Nur Rahmah beserta kru Majelis Nur Rahmah, yang saya hormati pula hadirin hadirat para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan awal bulan Syawal ini sebagai hari raya bagi umat Islam. Dan kita telah menyelesaikan puasa Ramadan sebulan full. Dan Allah Subhanahu wa taala masih mengistiqomahkan kita dalam amalan-amalan yang baik, amal-amal soleh. Semoga kita Allah jadikan sebagai orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk kru dan juga keluarga kita kelak pada hari kiamat berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pemirsa sekalian, berjumpa kembali
kita dalam Majelis Nur Rahmah setelah kita beberapa minggu ini belum ada kegiatan dan sekarang alhamdulillah dimulai kembali. Dan untuk judul kali ini adalah urgensi istiqomah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan setiap umat Islam tersuasana imannya, sehingga gairah keimanannya semakin tinggi, meningkat, dan bahkan luar biasa. Sehingga amalan-amalan yang amat sangat baik selalu dikerjakan. Ambil contoh ya, sholat 5 waktu pengen ke masjid mulu. Bahkan subuh yang biasanya subuh itu masih tidur, itu 15 menit sudah sampai masjid. Selain daripada itu, puasa sebulan full. Tadarus Al-Quran bahkan one day one juice. Dan juga termotivasi setiap hari, utamanya ketika ke masjid atau kemana lah, selalu beramal, berinfak setiap hari. Bahkan rame-rame umat Islam, walaupun belum haul itu artinya belum genap 1 tahun, dia masih berusaha keras untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat hartanya di bulan Ramadan. Karena tersuasana imannya. Nah, alangkah lebih baiknya apabila suasana iman yang ada di bulan Ramadan itu masih ada. Kita masih istiqomah berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan ini, walaupun tidak 100% sama dengan bulan Ramadan. Ya minimalnya keadaan kita di bulan Syawal ini lebih baik daripada bulan Sya'ban sebelum bulan suci Ramadan. Nah inilah. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal-amal baik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan baik yang mulazamah, yang istiqomah dikerjakan oleh orang tersebut walaupun amalannya qalla sedikit. Ibarat kata, lebih baik sholat tahajud 2 rakaat setiap malam daripada sholat tahajud 12 rakaat tapi cuman semalam. Inilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang Arab ini punya satu makalah, punya kata-kata hikmah yang mana mereka mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu khairun lebih baik min alfi karamatin daripada 1000 keramat. Nah inilah. Oleh karenanya hanya orang-orang yang Allah pilih saja yang sanggup istiqomah selalu dalam kebaikan, yang tidak hanya iman suasana, tapi iman yang benar-benar selalu mulazamah, terus-menerus, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Ada seorang ulama namanya Bishr Al-Hafidh, ditanya tentang orang yang hanya rajin di bulan Ramadan saja. Maka beliau menjawab, bi'sal qaumu la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Inna salih yata'abbad wa yastahid asanah kullaha. Orang yang hanya beribadah di bulan suci Ramadan itu adalah seburuk-buruknya manusia. Karena orang yang soleh itu adalah orang yang sanggup beribadah kepada Allah dan bersungguh-sungguh beribadahnya itu sepanjang tahun. Nah ini, oleh karenanya kita sebagai orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala harus memanage diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Maka oleh karenanya, ayo kita berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang telah terbiasa kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan. Banyak sih sebenarnya kebaikan-kebaikan itu. Ya sekarang saya hanya menyebutkan 5 saja. Yang pertama, orang di bulan suci Ramadan, terutama orang-orang yang normal ya, itu kayaknya nih nggak bisa ninggalin sholat yang 5 waktu. Perasaan kalau ninggalin sholat yang 5 waktu, dalam artian yang sholat fardu,
sepertinya ada yang hilang, ada yang merasa hutang seperti itu. Maka apabila kita bisa istiqomah seperti ini luar biasa. Walaupun pada realitanya kita lihat sendirilah yang biasanya, tapi jangan kita samakan dengan situasi pandemi tahun ini ya. Ramadan tahun-tahun yang lalu tuh. Sebelum subuh sudah 10 menit di sholat, di masjid. Nah, nanti setelah pasca Ramadan, ya kadang bangun subuhnya malah jam 6 lagi. Nah ini hati-hati. Maka usahakan sholat yang 5 waktu ini, walaupun bukan di bulan suci Ramadan, kita harus tetap istiqomah. Mengapa demikian? Karena sholat yang 5 waktu adalah termasuk rukun Islam. Nah, kita harus melaksanakannya. Ada orang menyebutkan Islam. Itu singkatan dari 5 waktu sholat. I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Tuh. Jadi kalau orang mengaku Islam tapi masih belang bentong, apa itu belang bentong, pemirsa? Ya istilahnya ya belum genap deh 5 waktunya, maka belum komplit keislamannya. Tapi bukan lantas kita putus asa, daripada nggak sholat 5 waktu, lebih baik nggak sholat sekalian. Wah itu salah juga. Cara berpikirnya nggak boleh seperti itu. Ya kita harus berusaha step by step. Kita harus menjadi orang yang lebih baik. Kita harus bermetamorfosa untuk yang lebih baik. Ya orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dia orang yang merugi. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia orang yang hancur. Pilih yang mana? Ya, makanya kita harus berusaha. Usahakan yang 5 waktu itu kita istiqomah, walaupun setelah Ramadan. Yang kedua, di bulan suci Ramadan, pemirsa, kita ini kan puasa 1 bulan full. Nah, kebetulan Ramadan 1441 Hijriah ini kan 30 hari full ya. Maka di bulan-bulan selain Ramadan, ini masih ada sih sebenarnya puasa wajib, yaitu puasa nazar dan puasa kafarot namanya. Ya kalau pemirsa pernah punya nazar, ya puasalah, atau pernah punya hutang kafarot, maka harus bayar. Tapi juga ada puasa yang disebut dengan puasa sunnah. Saya baca dari beberapa literatur tentang puasa sunnah. Maka puasa sunnah itu ada namanya yaumiyan, ada usbu'iyan, ada syahriyan, ada sanawiyan. Ada puasa sunnah harian, ada puasa sunnah mingguan, ada puasa sunnah bulanan, ada puasa sunnah tahunan. Nah, ini puasa sunnah dari mulai harian, mingguan, bulanan, tahunan, maka yang paling afdol adalah puasa sunnah harian. Pemirsa tahu nggak kira-kira puasa apa itu? Disebut dengan puasa Nabi Dawud. Dalam sebuah hadis disebutkan afdolus siyam, siyamu Dawud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi seutama-utamanya puasa sunnah adalah puasa Nabi Dawud, yaitu sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Kalau kita sanggup silakan, walaupun Rasulullah tidak melaksanakannya. Tapi terucap dari bibir Rasulullah yang mulia bahwa itu adalah puasa yang paling afdol. Karena apabila kita puasa Nabi Daud, otomatis dalam sebulan kita puasa setengah bulan. Kalaulah 1 bulan 30 hari, maka kita puasanya 15 hari. Nah, ada lagi puasa yang namanya puasa usbu'iyan, puasa mingguan. Mungkin pemirsa sudah nebak-nebak ya, puasa mingguan itu apa? Itu puasa pada hari Senin dan puasa pada hari Kamis. Itu boleh juga tuh kita istiqomah. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, mengapa wahai Rasul engkau puasa hari Senin? Maka beliau menjawab, dzaka yaumun wulidtu fi wa unzila alayya wa bi'itsu fi. Pada hari Senin itu saya dilahirkan, pertama kali saya diberi wahyu dan saya meninggal dunia. Nah ini, maka puasa hari Senin adalah puasa sunnah. Ada lagi puasa hari Kamis, ini termasuk puasa mingguan. Ketika ditanya oleh para sahabatnya, mengapa engkau puasa hari Kamis wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, dzaka yaumun turadu fihi al-amal wa ana uhibbu an uradu amali wa ana shaim.
Pada hari Kamis itulah amal-amal manusia selama seminggu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku suka apabila amalku dilaporkan, aku dalam keadaan berpuasa. Nah nih, kalau dibandingkan antara puasa harian dan puasa mingguan, tentu lebih baik puasa harian. Mengapa demikian? Seandainya seminggu puasa 2 kali, maka sebulan puasa berarti 8 kali. Kalau tadi yang harian 15 kali. Nah, ada lagi puasa namanya puasa syahriyan, yaitu puasa bulanan. Dalam beberapa hadis yang saya baca, ada sebuah hadis Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, idza sumta minasyahri fasum 3 ayamin, 13, 14 wa 15." Wahai Abu Dzar, apabila engkau berpuasa dalam 1 bulan, maka berpuasalah 3 hari. Ya, puasa 3 hari kita sebut dengan ayyamul bid, hari terang bulan, hari putih. Yaitu ketika kita melihat ke atas, maka bulan ternyata sedang purnama. Yaitu pada hari ke-13 Hijriah tentunya kan, hari ke-14 dan hari ke-15. Ini namanya as-shaum at-tatawwu asy-syahriyan. Jadi puasa yang sunat yang sifatnya bulanan. Ada lagi puasa yang tahunan. Nah ini, puasa tahunan ada beberapa macam. Di antaranya kalau nggak salah sekarang tanggal 22 Syawal ya. Ada di sini puasa tahunan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, saya optimis dan husnudzon, kemungkinan besar para pemirsa sudah selesai Syawalan ya. Istilahnya sudah lebaran ketupat ya, karena sudah selesai. Nah, mengapa demikian? Hadisnya banyak. Saya dapati hadis tersebut di Sahih Muslim, Sahih Sunan Abu Dawud, Sahih Bukhari dan sebagainya. Walaupun redaksinya banyak yang agak tidak begitu pas, dalam artian tidak sama lafaz redaksinya, tapi maknanya sama. Disebutkan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahri. Orang yang puasa Ramadan lalu dia puasa kembali, menyusulinya puasa dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Faman jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Dalam Sunan Abu Dawud ada penjelasan seperti itu. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Puasa Ramadan kan 30 hari. Syawal 6 hari. 30 tambah 6, 36 kali 10, 360 hari. Itulah hitungan setahun dalam tahun-tahun Hijriah. Ada lagi puasa yang kita fahami dengan puasa Arafah. Ada lagi puasa Asyura dan puasa-puasa yang lainnya. Maka puasa Arafah akan menghapuskan dosa 2 tahun. Puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 2 tadi. Usahakan istiqomah, rajin sholat yang 5 waktu, dan juga kita berusaha istiqomah untuk melaksanakan puasa sunnah. Amalan yang perlu kita istiqomahi yang ketiga adalah bahwa di bulan Ramadan kita amat sangat gemar baca Al-Quran ya. Bahkan kalau ada pesantren, nih para santri kalau mendengarkan acara ini, ada yang punya target dalam bulan Ramadan hatam 5 kali. Dulu kalau di pesantren biasanya begitu. Ada yang punya target hatam 3 kali. Nah, kalau yang hatam sekali bukan target itu wajar biasanya. Nah, kalau kita-kita yang sudah biasa sudah tidak nyantri lagi, sudah di rumah, minimal punya target 1 day 1 juz, hatam dalam 1 bulan full. Nah, maka usahakan di bulan selain bulan Ramadan ini, yaitu bulan Syawal dan seterusnya, usahakan jangan sampai kita lupain Al-Quran. Jangan sampai yang tadinya Al-Quran kita buka tiap hari, bahkan setiap habis sholat 5 waktu kita buka lagi karena punya target. Sekarang Al-Qurannya cuma disimpan di rak lemari, bahkan sampai berdebu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Usahakan kita baca. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz. Kalau nggak bisa setengah juz, ya 1 ain. Kalau nggak, minimal kita punya bacaan yang terus-menerus. Karena disebutkan sebaik-baiknya orang yang membaca Al-Quran adalah
al-halu wal murtahil. Al-hal wal murtahil. Orang yang paling baik dalam membaca Al-Quran adalah orang yang memulai dan memulai kembali. Itu setelah dia selesai baca Quran, maka setelah dia membaca surat An-Nas, dia nggak langsung baca doa hataman Quran tuh. Tapi dia baca dulu Al-Fatihah, baca lagi surat Al-Baqarah sampai dengan ayat yang kelima, Humul Muflihun. Karena dia sudah niat, habis itu mau baca lagi, baru membaca doa hataman Al-Quran. Setelah itu dia baca lagi, tentunya setelah ayat itu, yaitu ayat ke-6. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mulazamah dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi teman setia di alam kubur dan akan menjadi penyemangat dia, penyelamatnya, sekaligus memberi syafaat nanti di alam akhirat. Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat masyhur, beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Maka bacalah oleh kalian Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi pertolongan, sebagai pemberi syafaat. Mungkin ada di antara kita dalam situasi lockdown ini, ada kebiasaan yang amat sangat baik yang dulunya mungkin belum terjadi, yaitu seorang yang sudah terbiasa baca Al-Quran, karena dia tidak mengajar di sana di sini, akhirnya termotivasi untuk mengajari anak-anaknya membaca Al-Quran. Nah, itu bisa dilanjutkan nih, karena sekarang masih new normal, belum benar-benar normal seperti biasanya. Kita usahakan terus-menerus kita tadarus Al-Quran, kita mengajar Al-Quran. Karena kalau kita masih belajar dan mengajar Al-Quran, kita dijamin sebagai orang yang paling baik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Itu. Selanjutnya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi yang keempat, yaitu ada amalan yang hanya ada di bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih. Tapi ternyata penamaan sholat tarawih itu ada setelah dalam kitab Imam Baihaqi. Rasul sholat malam di bulan Ramadan, lalu ada istirahatnya, kana yatarawwahu. Maka disebutlah sholat tarawih. Sholat yang ada istirahatnya. Kayak kalau kita kan kadang ada Bilal gitu ya, membaca ini, membaca itu, agar kita ada istirahat sebentar. Karena sholat itu kan banyak, jadi agak capek. Nah, tapi yang dimaksud adalah sholat malam. Nah, kalau di bulan Ramadan kita selalu sholat malam, usahakan, kalaupun di bulan Ramadan kan ambillah 11 rakaat ya, maka usahakan kita berusaha untuk sholat malam minimal 3 rakaat. Yang umpamanya nih, kita sholat tahajud 2 rakaat ditambah 1 witir. Nah ini, mengapa demikian? Ini ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa beliau mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Kekasihku Rasulullah SAW memberi wasiat kepadaku dengan 3 wasiat yang tidak pernah aku tinggalkan dia sampai aku meninggal dunia. Apa beliau mengatakan? Dia mengatakan, "Saumu thalathati ayyamin minasyahri wa raka'atay duha wa naumin ala witrin." Ini dia. Apa maksudnya? Rasul memberi wasiat kepadaku dengan 3 perkara yang aku selalu istiqomah mengerjakannya sampai aku mati. Nggak pernah aku tinggalin. Yaitu yang pertama, aku selalu berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, aku setiap hari sholat walaupun 2 rakaat sholat duha. Dan yang ketiga, aku selalu tidur, sebelum tidur aku sudah melaksanakan witir. Nah ini, kalau pemirsa bisa berusaha setiap pada Isya umpamanya, setiap pada Isya kita sholat di masjid, jangan dulu pulang. Nah, kita sholat ba'da Isya, habis itu kita sholat witir. Syukur-syukur sholat witir 3 rakaat. Nah, usahakan sampai ketemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang, yaitu Ramadan 1442 Hijriah.
Kalau kita punya manage seperti itu, lalu kita istiqomah melaksanakannya, ini adalah sungguh luar biasa. Kalau boleh saya katakan, ya 10.001 lah orang yang bisa istiqomah demikian. Ini yang keempat. Yang kelima yang akan saya sampaikan adalah, di bulan suci Ramadan, kita terbiasa beramal, berinfak. Karena mengikuti Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah adalah ajwadun nas wa kana ajwadu ma fi Ramadan. Ajwad dan nas. Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan suci Ramadan. Dan kita rajin berinfak. Utamanya ketika belum pandemi itu, mungkin kita punya kebiasaan pas lagi mau sholat subuh, sebelum ke masjid, kita sengaja ngantong ini. Apalagi di musola di masjid mau diadakan kuliah subuh. Ya, kalau yang duitnya lumayan tebel, kadang uang yang warna merah tuh dikantongin. Ya, kalau enggak warna hijau dah, atau warna biru. Ya kadang terpaksa warna apa abu-abu Ustaz ya. Ungu, warna ungu terserah. Tapi ada tuh kebiasaan kita untuk berusaha berinfak utamanya di waktu subuh. Mengapa demikian? Karena ada hadis yang sahih mengetengahkan ini, bahwa disebutkan ma min yaumin yusbihul ibad illa fihi malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Bahwa setiap waktu subuh itu ada dua malaikat yang turun. Ya, proses turunnya nggak usah dipikirkan dah, yang penting begitu bunyinya. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu daripada dua malaikat itu berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti yang berlipat ganda kepada orang yang berinfak. Nah, lalu wa yaqulul akhar, malaikat yang lain nyumpahin. Apa sumpahnya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkanlah harta orang yang kikir. Kira-kira kita nih sebagai orang yang berakal lebih memilih didoain malaikat apa disumpahin tuh? Pasti dong milih untuk didoain oleh malaikat. Oleh karenanya ayo kita usaha namanya sedekah harian. Biqadril istita'ah, semampu kita. Ya kalau nggak ke mushola, ke siapa aja. Yang penting setiap hari kita usahakan bersedekah semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hadirin yang dan hadirat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. 5 amalan yang perlu kita istiqomahi. Coba kita introspeksi diri kita. Apakah 5 waktu kita masih aktif? Apakah kita rajin puasa sunnah? Apakah kita rajin sedekah? Apakah kita rajin sholat malam, dan apakah kita rajin baca Al-Quran? Kalau iya, lanjutkan. Kalau belum, mulai dari sekarang laksanakan. Nah, lalu kemudian di awal Syawal ini, walaupun situasi pandemi, kita masih saling maaf-maafkan, walaupun hanya lewat WhatsApp, lewat media sosial. Nah, orang semua merasa bersalah. Dan orang yang dimintain salah selalu memaafkan. Hal ini pun perlu kita istiqomahkan. Dalam artian, jangan hanya minta maaf di hari Idul Fitri, tapi kita minta maaflah setiap kali kita berbuat salah. Dan selain dari itu, jangan hanya kita memaafkan di bulan Idul Fitri, tapi kita maafkanlah kapan saja orang minta maaf kepada kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin, hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesi pertama telah kita lalui dan kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Muhammad Siddiq. Untuk itu kita segera akan memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan pada saat ini telah
terkumpul beberapa pertanyaan daripada hadirin hadirat para pemirsa. Ada 3 pertanyaan yang mana akan kami ajukan satu demi satu dan Pak Ustadz langsung jawab. Yang pertama adalah pertanyaannya, mana yang didahulukan, mengerjakan puasa qadha atau puasa Syawal dahulu pada bulan Syawal? Silahkan Pak Ustadz. Tafadhol. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat dari redaksi hadisnya, di situ sebutkan man shoma ramadhana tsumma adbahu sittan min syawalin kana kasyamid dahri. Siapapun orangnya yang soma itu fi'ilnya madi, telah selesai puasa Ramadan, lalu dia kemudian berpuasa lagi 6 hari di bulan Syawal, maka baginya seperti puasa sebulan full. Nah, saya setahun full. Oleh karenanya sebaiknya memang kalau melihat dari redaksi ini adalah kita berusaha untuk bisa menyelesaikan dulu ibadah fardu, yaitu puasa Ramadan, baru kemudian puasa Syawal. Namun demikian, ketika kita melihat ayat 184 surat Al-Baqarah, di situ sebutkan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari ayat itu juga kita ketahui, dan ini juga saya telah temukan jawaban dari tafsir Imam Syafi'i yang mana disebutkan di dalam kitab Al-Um, bahwa mengkodok puasa Ramadan itu tidak wajib fauron, tidak wajib seketika, yaitu tidak harus di tanggal 2 Syawal harus langsung kodok, enggak. Jadi ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang itu adalah ketika kita bisa mengkodok ya kapan saja. Bahkan boleh juga dikodonya di bulan Sya'ban menjelang Ramadan yang akan datang. Saya bacakan redaksi dari kitab Al-Um Imam Syafi'i. Di sini sebutkan, qala Syafi'i rahimahullah taala man aftara ayyaman min Ramadana min udhri maradin aw safarin qadahunna fi ayyi waqtin ma syaa. Orang yang pernah batal puasa Ramadannya beberapa hari, maka dia boleh mengkodonya kapan saja dia mau. Tidak harus di bulan Syawal. Bahkan ada sebuah hadis di kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa an Abi Salamah qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqulu kana yakunu alayya shaumu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Asyughlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah kalah puasa di bulan Ramadan, tapi karena kesibukan dia dengan Rasulullah SAW sehingga baru bisa qodok puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban menjelang Ramadan yang akan datang. Nah, jadi kalau dilihat dari beberapa hadis ini disebutkan bahwa qada Ramadan tidak harus di bulan Syawal yang kemudian diiringi dengan puasa Syawal. Tapi puasa Syawal wajib di bulan Syawal. Nah, ini dia. Nah, kalau masih bisa karena Syawal itu 30 hari, ya qada Ramadan dulu baru Syawal. Tapi kalau memang dalam keadaan emergensi nggak sempat mengkodo dulu, ya kita utamakan untuk kita puasa Syawal terlebih dahulu baru qada Ramadan. Jadi jawabannya adalah lebih baik kondisional nanti sifatnya. Orang yang sanggup langsung qada lebih baik qada baru Syawal, tapi orang yang dalam keadaan sibuk sekali maka lebih baik Syawalan dulu baru qada Ramadan. Jadi al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum sesuatu itu tergantung
ada atau tidaknya ilat atau alasan yang menyertainya. Demikian. Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin maklum ya, kita mudah-mudahan paham. Memasuki pertanyaan yang kedua, apakah boleh Ustadz membayar fidyah itu dengan uang? Dan siapa sih yang harus membayar fidyah? Dan apakah fidyah itu nanti harus diganti atau di hari lain Ustadz? Ya. Silakan Ustadz. Oke. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari ayat 184 disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang berat untuk melaksanakan puasa, maka dia boleh fidyah untuk orang miskin. Dari beberapa tafsir disebutkan, awal turunnya ayat ini maka manusia yang keberatan dalam berpuasa maka boleh milih puasa atau milih bayar fidyah. Tapi akhirnya ayat ini dimansuh dengan kalimat wa antasumu khairul lakum, yaitu puasa lebih baik. Nah, kalau kita lihat dari fatwa di Badan Amil Zakat Nasional bahwa ternyata hanya 3 orang saja yang boleh bayar fidyah. Yang pertama, orang yang sakit keras yang tidak diharapkan sembuhnya. Nah itu. Yang kedua adalah ibu yang hamil. Dan yang ketiga adalah ibu yang menyusui. Nah, bagaimana dengan orang yang sehat, tidak ada penyakit, tapi dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, meninggal dunia. Bagaimana cara bayarnya? Nah, kalau ini cara bayarnya adalah dengan ahli warisnya berpuasa atas nama dia. Mengapa demikian? Ini ada beberapa hadis yang mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Hadis Muslim, hadis nomor 155. Barang siapa yang meninggal dunia, dia punya hutang puasa, bukan karena sakit keras, dan juga bukan karena hamil, bukan karena menyusui, maka ahli warisnya adalah harus berpuasa, diniatkan untuk keluarganya yang tadi meninggalkan puasa dengan sengaja. Nah ini. Lantas untuk fidyah, tadi hanya untuk 3 orang tadi. Nah, fidyah ini sebaiknya adalah memakai makanan pokok. Mengapa demikian? Karena dalam ayat itu disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, orang yang berat untuk melaksanakan puasa lalu dia nggak berpuasa, maka dia wajib bayar pengganti. Fidyah itu pengganti atau tebusan, yaitu berupa ta'amu miskin, makanan untuk orang miskin. Makanan itu boleh makanan matang, boleh mentahnya. Nah, kalimat mentahnya ini juga disebut dengan kutul balad. Kutul balad itu makanan pokok negeri setempat. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Maliki serta Imam Hambali hanya memperbolehkan fidyah memakai tadi makanan pokok, yaitu sebesar 1 mud. Kalau kita sekarang itu 1,5 kilogram pakai beras. Nah, adapun imam yang memperbolehkan membayar fidyah memakai uang, itu adalah Imam Hanafi. Hanya saja menurut Imam Hanafi itu boleh memakai uang tapi seharga 3,5 kilogram beras atau kurma. Nah, kalau Basnas dalam keterangannya pada tahun ini 2020 fidyah ataupun zakat fitrah sebanyak 45.000. Nah, maka afdolnya bagi kita ya memakai beras saja. Jadi sebesar 1,5 kilogram beras. Itu tadi hanya untuk orang yang sakit keras, ibu menyusui dan wanita hamil.
bukan orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Tapi kalau orang yang sengaja padahal sehat, dia nggak berpuasa, maka disebutkan man fattara yauman fi Ramadan lam taqdihi shaumud dahri. Nauzubillah min dzalik. Orang yang dalam keadaan sehat walafiat, sengaja nggak mau puasa Ramadan sehari saja, maka tidak akan terbayarkan walaupun dia puasa setahun penuh. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ini yang mengajukan mungkin ini masih yang muda-muda, Ustadz. Oh, iya. Karena di sini ditanyakan tentang menikah. Apakah menikah di bulan Syawal merupakan sunnah Nabi, Ustadz? Silahkan, Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, ini mungkin yang nanya masih jomblo kali ya. Hati-hati nih dengan yang masih jomblo nih. Saya baca dalam kitab Sunan Nasai disebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Nah, hati-hati. Nah, ini saya sempat tuliskan di sini bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Ini kalimat lengkapnya Ahbarona Ismail bin Mas'udin qala haddatsana Khalidun an Ash'ata anil Hasani an Sa'd bin Hishamin an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anit tabattul. Nah, ini yang artinya adalah bahwa Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para lelaki hidup menjomblo. Ini ngomong-ngomong siapa nih yang masih ngejomblo ini? Umur 35 tahun, belum juga nikah. Ada yang umur 50 tahun belum nikah. Kasihan tuh, masih banyak yang nungguin, ya enggak? Nah, ini maka hati-hati jangan sampai menyengaja hidup menjomblo. Apalagi kalau alasannya takut nanti nggak bisa ngasih makan anak, nggak bisa ngasih makan istri, dosa. Berarti tauhidnya belum benar. Tapi bukan berarti lantas kita belum kerja, main ngelamar anak orang juga kali. Enggak. Kita harus menjadi orang yang optimis, giat berikhtiar, dan rajin berdoa kepada Allah SWT. Kita harus tahu dulu definisi sunnah. Oke ya. Jadi ada sunnah, hadis, asar, ya. Sunnah itu kan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi. Itu sunnah, itu dulu, ya. Maka dalam sebuah hadis, dan kebetulan saya hanya menemukannya di kitab Sahih Imam Muslim, di sini disebutkan an Aisyah qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawalin wa banabi fi Syawalin fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni qala wa kanat Aisyatu tastahibbu an tudkhila nisaha fi Syawalin. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah iya, betul, Pak, bahwa pernikahan di bulan Syawal adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sudah punya rencana menikah nih, mumpung Syawal belum habis nih. Dia yang tadinya mau niatnya ntar Agustus, September, Oktober, sekarang aja udah. Ya langsung lamar, langsung nikah dah. Gak apa-apa. Karena ini dapat sunnah Nabi Muhammad SAW. Aisyah mengatakan, tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal. Rasulullah menikahiku di bulan Syawal. Wa banabi fi Syawal. Dan berumah tangga dalam satu rumah di bulan Syawal. Kan kita ketahui bahwa ketika sudah menikah nggak langsung dalam satu rumah kan. Nah, ketika satu rumah ini di bulan Syawal. Maka disebutkan fa'ayu nisa'i Rasulullah SAW ahdhabi. Siapakah wanita yang paling mendapatkan kebahagiaan selain aku? Enggak ada. Kecuali aku, karena aku nikah di bulan Syawal. Maka Aisyah selalu menikahkan para wanita-wanitanya, dalam artian saudara-saudara wanitanya, dinikahkan oleh Aisyah selalu di bulan Syawal. Karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Mengapa demikian?
perlu juga kita ketahui asbabu wurudi hadzal hadis. Kita perlu mengetahui bahwa apa bi'sah atau penyebab pernikahan Rasulullah di bulan Syawal, karena orang-orang Arab jahiliyah tadinya punya keyakinan bahwa Syawal itu bulan sial, namanya tatoyur. Dulunya begitu awalnya, mengatakan Syawal itu bulan sial, setiap sesuatu yang dilaksanakan bulan Syawal pasti akan mendapatkan sial katanya. Maka Rasul membantah itu dengan Rasul menikah dengan Aisyah di bulan Syawal, bahkan menjadi kebalikannya, menjadi perbuatan yang sunnah. Maka beruntung para pemirsa yang nikah di bulan Syawal, ayo kuatkan tali rumah tangga, jangan sampai lepas. Usahakan, karena itu sudah awal yang baik nikah di bulan Syawal. Tapi bagi yang nikah tidak di bulan Syawal, jangan lantas pesimis, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita pernikahannya pun itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan setiap kita yang sudah berumah tangga, rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian. Begini Pak Ustadz, saya pernah mendengar dalam hadis yang kurang lebih artinya begini. Seburuk-buruknya jenazah adalah jenazah laki-laki yang tidak menikah, alias jomblo, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Ya, itu memang ada seperti itu ya. Syirarukum uzzabukum ja'al khobar aradilul amwatu uzzabul bakar. Bahwa sejelek-jelek orang adalah di antara kalian yang menjomblo dan matinya masih jomblo. Ya, seperti itu. Ya, intinya adalah ya itu satu anjuran bagi kita untuk segera menikah. Kalau kita lihat dari berbagai macam hadis, banyak sih anjuran pernikahan. Tapi juga ada namanya al-ulama al-uzzab. Ada satu kitab namanya al-ulama al-uzzab, yaitu orang-orang yang alim tapi menjomblo ada. Tapi mengapa menjomblo? Karena mereka atau beliau-beliau asik telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga pikiran duniawinya tidak ada lagi. Makanya seperti ini tentunya tidak termasuk yang dibenci oleh Allah ya. Tapi kalau yang dibenci itu adalah maksudnya yang tidak yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, terima kasih atas paparan dan jawaban pertanyaan dari kami. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan kita semua. Amin. Bagi para pemirsa dan lingkungan kami. Sesi doa penutup yang kepada Pak Ustadz, kami mohon untuk menutup acara ini dengan doa. Dipersilakan Ustadz. Ya, baik. Marilah para pemirsa dan juga kru, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara yang tadi telah terlaksanakan menjadi wasilah sehingga keluarga kita menjadi orang-orang yang baik. Amin. Sehingga kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Semoga juga acara ini Allah ridhoi sehingga bisa eksis dan menjadi sumber manfaat bagi umat dan menyebabkan diri kita kelak husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma bihaqqil fatihah bisiril fatihah bijahil fatihah. Amin. Ya farijal ham ya kasifal gham. Amin. Ya man li abdihi yaghfiru warham. Amin. Subhanal munaffis an kulli madyun. Subhanal mufarris an kulli mahzun. Amin. Subhana man kana khazainhu bainal kafi wan nun. Amin. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Rabbana hab lana min الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين. Ya, telah sampailah kita kepada penghujung acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.